Kalau kita ingin bikin paradigma kebahagiaan. Baik, light audience, kayaknya memang ada batas waktunya gitu ya. Pasti agak terputus, dan memang terputus, bukan agak terputus. Itulah resiko kalau kita di acara ini melalui telepon di GSM. Tapi memang banyak kendala yang sudah kita coba beberapa kali, ternyata memang tidak bisa untuk menelpon langsung melalui fix line dengan Siwo Agus Hidayat. Baiklah, lihat audience, kita break sejenak. Setelah pesan-pesan berikut kita akan kembali lagi mencoba hubungi Siwo Agus Hidayat untuk sesi yang kedua nanti. Sampai jumpa. Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing Department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. Anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Light FM. Moviegoers, check this one out. 1, 2, 3. You're ravishing. Kiki, Nadia, Charlize. Bats! I have to get my son! The box office. Benjamin. It's you. Is somebody looking for me? Hi. Benjamin, what are you doing here? Thawed. So when do we let the people know? Our mission is to assure the continuity of our species. What happened with Jasper was nothing. Nothing compared to what could happen. Movie Light Review. Laden setelah Independence Day dan The Day After Tomorrow, sutradara Roland Emmerich kembali melepas film bencana dahsyat yang menghancurkan bumi berjudul 2012. Dalam film ini, Rain memerankan Raizo, seorang ninja yang kabur dari perguruannya. Movie Light Info. Complete in one package every Friday at 8 p.m. Movie Highlight. You have made me proud, my son. Grab your popcorn and watch the movie. Menemani saat kesedihan melanda. I don't wanna see you cry again. Bersama saat bahagia itu datang. Nikmati malam Anda bersama Night Request. Kirim lagu pilihan Anda, SMS ke 081880101058. And though love sometimes hurts, I still put you first. And we'll make this thing work. But I think we should take it slow. We're just ordinary people. Night Request, Senin hingga Jumat jam 8 hingga jam 12 malam. Only on Light FM. Country Choice, berbagi keceriaan di Minggu pagi. 105.8 Light FM, BPLHD DKI Jakarta, Grand Indonesia Shopping Town mempersembahkan Country Choice Live Jamin Morning. Aksi mendukung udara bersih Jakarta setiap minggu terakhir mulai jam 6 sampai 9 pagi di Hari Bebas Kendaraan Bermotor depan Menara BCA Grand Indonesia Shopping Town. Country Choice Live Jamin Morning. Ada Aero Dance Mix bersama DJ Vice and DJ Edwin from Classic Dance Beat. Konsultasi kesehatan gratis bersama Rumah Sakit Pelni. Band performances, game seru, dan banyak hadiah untuk Anda. Country Choice Live Jamin Morning. Semua hanya ada di Country Choice Live Jamin Morning. Country Choice Live Jamin Morning dipersembahkan oleh Country Choice, serasa jus buatan di rumah. BPLHD DKI Jakarta, Grand Indonesia Shopping Town, Rumah Sakit Pelni, Warung Mbah Jingkrak Setiabudi, dan 105.8 Light FM. Berproses menuju kesejatian diri.
menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Ya, Light Audience, kita bersama lagi di berproses menuju kesejatian diri dan kita sudah tersambung dengan teman sharing kita, Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum, Siwo. Kirain terputus, ternyata nyambung. Tapi suaranya beda. Baiklah, di sesi kedua kita akan terima 2 penelpon dan kita akan bacakan 3 SMS seperti biasanya. Penelpon yang pertama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa nih, Pak? Dengan Ajis di Bekasi. Silakan Pak Ajis. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon sharingnya ini, Siwo. Dulu firman kan, Tuhan berfirman, ya, kalau masih belum diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Tapi setelah Nabi Muhammad wafat, apakah Tuhan itu masih berfirman? Oke. Itu ya? Itu aja. Baik, terima kasih Pak Ajis di Bekasi ya. Penelpon yang kedua di 021398350905. Sekali lagi di 021398350905. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa nih? Dengan Medi di Bekasi. Medi. Iya. Oke, silakan. Halo, Siwo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari Preman Bekasi, Siwo. Sesama preman, nggak boleh saling mendahului ya. Sesama preman nggak boleh saling mendahului. Silakan, Medi. Siwo, mau tanya. Udah lama sampai kangen. Kehendak makhluk atau kehendak manusia, semua apakah bermuaranya ke takdir maupun ke kehendak bebas manusia, maupun yang buruk ataupun yang baik? Artinya seluruhnya itu apa bermuara ke situ atau bagaimana? Baik. Ketawa. Udah begitu aja? Cukup gitu aja. Terima kasih. Merdeka, Siwo. Iya, merdeka juga deh. Merdeka. Ada apa di balik senyumnya ya? Oke. Ada apa di balik senyuman ini? Nggak ada apa-apa kok, sama aja sama kemarin. Iya, terima kasih ya. Oke, itu Preman, Siwo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan punya persatuan preman-preman. Oh gitu. Oh, salah satunya ada preman Dev Amrol namanya. Penjaga di Wisma Nusantara. Woi, Wisma Nusantara. Baik, kita terima SMS di 081. Satu lagi. Oke, telepon satu lagi ada masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa nih? Malam, Siwo. Dengan siapa nih, Pak? Malam. Ini dengan Sarip di Sunter. Sunter, silakan, Mas Sarip. Iya, ini mau bertanya, Siwo. Kalau saya pahami di muslimin itu bahwa menyembah itu sholat. Tapi setelah saya pelajari bahwa artinya doa kita itu, maka kuhadapkan muka hatiku pada zat. Nah gitu, tapi kebanyakan orang kan tidak memahami arti zat. Sedangkan dalam sholat dikatakan bahwa ayat 45, sembahlah aku dan dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Mengingatku lebih akbar dari perbuatan amalan yang lainnya. Jadi saya mohon dijelaskan apa perbedaannya sholat dengan menyembah itu. Oke. Ya, baik. Itu aja, Siwo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cukup ya, Siwo? 3 penelpon. Sekarang SMS. Maunya berapa ini? 10? Atau kita lihat dulu. Kita lihat dulu, oke. Dari Pak Amir di Bekasi. Malam, Siwo, bagaimana kita mensikapi doa seseorang kalau kita tidak tahu apa yang dibacanya? Apa kita mengamini atau diam saja? Yaitu Pak Amir di Bekasi. Kemudian dari Wajak di Tulung Agung. Siwo, ada 2 pertanyaannya. Satu, Wajak. Namanya Wajak.
Suka wajak sawah gitu dia. Wajak sawah. Oke. Satu, apa beda alam nyata dan alam tidak nyata? Kedua, untuk apa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan tidak nyata. Kedua, untuk apa kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala? Kita dicipta gitu. Iya, barangkali begitu maksudnya. Ya. Oke, itu SMS yang kedua. Yang ketiga dari Rasid di Kemanggisan. Siwo, apakah salatul lail itu salat yang diwajibkan di luar salat 5 waktu, dan lebih utama mana antara salatul lail dengan salat 5 waktu? Rasid di Kemanggisan. 3 ya Siwo ya? Yo, cukup. Cukup, baik, silakan Siwo, diborong semuanya. Sudah, kemudian tidur. Ngopi dulu Siwo. Ya, di semua ya. Monggo. Ya. Kita mulai dari Mas Aziz di Bekasi. Beliau bertanyakan berkaitan dengan masalah firman atau wahyu. Setelah Rasulullah Muhammad SAW meninggal, wafat, apakah Tuhan masih berfirman? Ini pertanyaan aneh. Tapi asik ya. dulu saya memahami bahwa Tuhan Allah itu berfirman, berwahyu itu hanya kepada utusan-utusannya, Nabi, Rasul, ya atau orang-orang yang sampai ke makom An-Naba dulu tuh ya. Nah, setelah wahyu Al-Quran, maka Allah tidak berwahyu lagi. Halo? Siwo? Oh, saya pikir putus. Enggak ya? Enggak kok Siwo. Kaget lagi nih. Biar betulnya udah sudah. Oke deh. Kemudian dari proses-proses pembelajaran dan lain-lain, paling tidak saat ini ilmu saya, pemahaman saya saat ini mengatakan begini, bahwa Allah itu di dalam pembahasan tauhid sifat itu ada sifat namanya sifat mutakallimin, bahwa Allah itu berkalam, bahwa Allah itu berkata-kata, bahwa Allah itu berfirman, dan bahwa Allah itu berwahyu. Nah, kemudian saya kayaknya menyempurnakan, memperbaharui ilmu saya yang lama dengan pemahaman berikutnya, yaitu bahwa Allah mutakalimin, Allah yang maha berfirman, itu tidak dibatasi oleh apapun batasannya, karena memang mutakalimin Allah itu tak terbatas. Jadi tidak dibatasi oleh ruang, oleh waktu, oleh kurun, oleh zaman, oleh Nabi A atau Nabi B, oleh umat A atau umat X. Ya, sepanjang Allah ada, maka firman ada. Sepanjang Allah ada, maka mutakalimin ada pada zatnya. Manakala Allah ada, maka wahyu tetap ada. Jadi tidak ada yang membatasi. Jadi kalau dulu Allah mutakalimin, sekarang enggak. Itu kan berarti mutakalimin Allah terbatas. Terbatas oleh apa? Terbatas oleh kurun atau oleh zaman. Nah, yaitu ilmu saya dulu. Tapi ilmu saya sekarang yang kemudian saya berpindah dari ilmu yang dulu dan ilmu yang sekarang, bahwa Allah maha berfirman itu dengan ketak perbatasannya. Jadi dulu, sekarang, nanti Allah selalu berfirman. Allah selalu mutakalimin. Tidak ada yang membatasi ketak perbatasan mutakalimin Allah itu. Itu yang saya pahami. Nah, kalau pertanyaannya,
setelah Nabi Muhammad wafat, apakah Allah masih berfirman? Allah masih sama dengan yang dulu, tidak ada yang berubah. Yaitu bahwa Allah adalah sumber dari firman, dan Allah itu mutakalimin, tidak berubah. Allah sempurna, satu yang tunggal, bukan satu yang kesatuan, dan tidak terbatas oleh apapun. Dia hanya dibatasi oleh kesempurnaan zatnya sendiri dan tidak pernah berubah. Allah dulu dengan sekarang tidak berubah. Yang berubah itu hanya sesuatu yang belum sempurna. Sesuatu yang sempurna tidak pernah berubah. Dia selalu dalam kesempurnaannya. Itu mudah-mudahan bisa menjadi data. Mungkin saya mengira ini data baru. Ini jawaban aneh banget, itu nggak pernah tampil di muka umum. Tapi ya, saya harus jujur dengan diri saya, itulah pemahaman saya saat ini. Aduh, kok firman Allah dibatasi gitu. Allah itu nggak terbatas kok, kemudian firmannya dibatasi. Nah, mesti siapa yang bisa membatasi kepada-batasan Allah? Itu Mas Aziz. Mudah-mudahan tidak puas, atau mungkin tambah bingung. Mudah-mudahan bingung yang berkah. Kemudian Mas Nedi di Bekasi, kehendak manusia itu bermuara kepada takdir atau bagaimana? Wah, ini berarti kita harus membahas tentang definisi takdir lagi, Mas. Padahal sudah sekian kalinya kita membahas tentang takdir. Apa sih takdir itu? Kok kemudian dikaitkan dengan muara dari kehendak manusia? Muara kehendak manusia itu ada pada nafas atau nuraninya. Pada saat nurani dengan nafas masih bermusuhan, maka ada dua sumber kehendak bebas, yaitu yang satu kehendak egoisme, yang satunya kehendak kebenaran dan kehendak nilai-nilai ketuhanan. Ya. Kehendak nafas selalu mengajak turun ke diri, sementara kehendak nurani selalu mengajak naik pada Tuhan. Nah, kalau dua ini antara nurani dengan nafas sebagai sumber kehendak kita yang ada dalam diri kita, itu sudah mulai rukun, saling bisa memahami, kemudian terjadi kolaborasi, sehingga antara kehendak nafas dan kehendak nurani itu sama. Apa yang disenangi nurani, disenangi juga oleh nafasnya. Apa yang dicintai oleh nurani, dicintai juga oleh nafasnya, sehingga kehendaknya satu, tidak pecah. Itu namanya manusia yang sudah utuh sebagai manusia, tidak split, tidak pecah. Nah, itu tidak mungkin nurani ikut nafsu, itu tidak mungkin. Karena nurani dia tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, sementara nafas bisa dipengaruhi. Sehingga terjadinya penyatuan menjadi manusia utuh itu hanya mungkin pada saat nafas ikut kepada nurani. Sehingga nafasnya berbudaya nurani, apa yang dikehendaki nurani, itu nafas menyepakatinya. Maka nafas itu diajak naik kepada Tuhan, sehingga kehendaknya adalah kehendak ilahiyah, bukan kehendak yang egoistis. Itu muara kehendak yang ada dalam diri kita. Tetapi kita punya kehendak seperti itu. Siapa yang menghendaki? Yang menghendaki adalah Tuhan. Jadi muara kehendak itu ada pada Tuhan. Kita diberi percikan dari kehendak Tuhan itu, sehingga kita diberi kebebasan kehendak. Pada saat kebebasan kehendak itu kita gunakan sebagaimana mestinya, kita akan menjadi insan-insan ilahiyah, manusia-manusia Tuhan, manusia yang menyatu dengan Tuhan, tapi bukan penyatuan dalam hal zat, tapi penyatuan kehendak. Jadi begitu. Nah, kalau dikaitkan dengan takdir, saya tanyakan balik kepada sampean, Mas Medi, saya ingin tahu menurut penjenengan definisi takdir itu apa sih? Pada saat penjenengan kabur tentang definisi takdir, maka semua pemahaman sampean tentang takdir menjadi kabur.
pada saat definisi takdir sampean itu salah, seluruh pemahaman sampean tentang takdir salah. Kayaknya begitu. Sangat penting kan definisi itu, dan juga sudah bahas banyak tentang definisi takdir. Lanjut ke Mas Syarif. Ada kata menyembah, ada kata sholat. Dulu menurut tadi disebut menurut Bini Sepuh, tapi Bini Sepuh yang mana ya saya tidak tahu. Yang dimaksud menyembah Tuhan itu adalah sholat. Gitu. Nah, beliau menanyakan apa sih bedanya antara sholat dan menyembah. Kemudian, ya dia kayaknya itu. Sholat itu kan mengingat, kemudian mencegah dari fahsya dan munkar. Tapi pertanyaannya, apa sih bedanya antara sholat dan menyembah? Ini yang saya tahu begini. Menyembah itu adalah menjadikan sesuatu menjadi dominasi terhadap hidup kita. Maka itu berarti kita menyembah dia. Sesuatu kita posisikan sebagai komandan hidup kita. Berarti itu kita sedang menyembah sesuatu yang kita jadikan komandan. Sesuatu yang kita jadikan sebagai titik pusat gravitasi kehidupan kita. Itu kita sedang menyembah yang kita jadikan titik pusat gravitasi kehidupan itu. Mungkin dengan simbol 3 kalimat itu. Dominator, komandan, atau titik pusat putaran gravitasi kehidupan kita. Maka itu dia akan menjadi sesembahan kita. Kalau itu yang dijadikan itu pasarnya, ya dia sedang menyembah pasarnya. Kalau yang dia jadikan itu uang, ya dia sedang menyembahnya. Atau yang kita jadikan itu adalah ego kita, ya kita sedang menyembah ego kita. Itu yang definisi yang paling luas yang saya pahami tentang apa makna menyembah. Detailnya, wah nanti detailnya ada kaitannya dengan khudu, taat, ta'zim, khusyuk. Itu nanti masuk ke pembahasan-pembahasan bagaimana yang disebut menyembah secara detail. Itu nanti ada seperti itu. Jadi itu yang saya pahami tentang menyembah. Sholat adalah salah satu cara dalam menyembah. Salah satu cara untuk menyembah Tuhan itu adalah dengan melakukan sholat. Mungkin kalau di Jawa kadang-kadang kita terbias oleh istilah lain dari sholat itu adalah sembahyang. Gitu kan? Oh, berarti sembahyang itu sholat. Jadi yang disebut menyembah kepada yang widiwasa, menyembah yang model dumadi, menyembah yang maha tunggal, yang maha esa, ya sembahyang itu mungkin terbias dari situ. Sehingga disebut menyembah itu adalah sholat. Selain sholat bukan menyembah. Nah, ya itu ilmu saya dulu seperti itu. Tapi setelah kemudian belajar berproses, saya memahami bahwa seluruh kehidupan kita harus merupakan aplikasi penyembahan kita kepada Allah. Jadi menyembah Allah itu, atau istilah lain disebut dengan mengabdi, membudakkan diri kepada Allah, itu namanya mengabdi, menjadi budak Allah, ya, menjadi hamba Allah. Hamba itu budak, no? Menjadi hamba Allah, jadi berarti membudakkan diri kepada Allah, menyerahkan kebebasan diri kepada Allah, menyerahkan kehendak bebas kita di bawah kekuasaan dan kehendak Allah. Itu namanya membudakkan diri terhadap Allah. Itu namanya menghamba Allah. Itu yang disebut dengan Abdullah, hamba Allah. Nah, itu namanya menyembah Allah. Menyembah itu pekerjaannya, yang menyembah itu adalah budak, menyembah kepada tuannya. Budak melakukan kegiatan kepada tuannya, itu namanya menyembah. Ya, memperbudak diri di hadapan sang tuan. Kalau budak kan, dia bukan orang yang bebas ya, tapi dia orang yang merdeka. Maksudnya, dia serahkan kehendak dirinya, lebih dia utamakan kehendak tuannya. Menyembah atau beribadah, salah satu caranya adalah sholat. Apakah hanya sholat? Oh tidak. Sepanjang yang saya tahu, seluruh ruang dan waktu, seluruh nafas,
seluruh siang dan malam, seluruh minggu dan bulan, seluruh hari dan jam, seluruh saat, seluruh kepriadaan diri itu harus kita manifestasikan sebagai hamba Allah, sebagai penyembahan kepada Allah. Jadi semua harus, istilah mudahnya begini, kita mestinya seyogyanya bisa menjadikan 24 jam sehari sebagai ibadah kepada Allah. Bagaimana agar kita bisa beribadah kepada Allah 24 jam sehari, jaga dan tidurnya, berdiri, duduk dan berbaringnya, melek dan jamnya, diam dan bersuaranya, bergerak diamnya, semua bisa menjadi aplikasi dari peribadatan kita kepada Allah. Bagaimana kita berkeluarga, bertetangga, berteman, bersaudara, seluruh kegiatannya, ekonomi, politik, budaya, semua merupakan medan peribadatan. Nah, semua bisa dibentuk menjadi ibadah. Makan, minum, mandi, tidur, bahkan tidur bisa menjadi ibadah. Pada saat kita landasi semuanya itu, taruh di atas landasan itu, dan landasannya adalah tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Fokus tujuan pada niat generasi fresh. Ini Mas Syarif, waktu semakin mepet, kita lanjut SMS Mas Amir di Bekasi. Bagaimana mensikapi doa orang, padahal kita tidak tahu isinya, apakah kita mengamini atau diam saja. Aduh, begini, yang saya tahu, dulu memang saya tidak membedakan, tapi sekarang ini saya membedakan. Karena kalau tidak saya bedakan, akan terjadi banyak kontradiktif dari aturan-aturan yang lain. Yang saya bedakan itu begini, antara doa dengan permohonan itu beda. Kalau doa itu bersandarnya kepada kehendak Tuhan, jadi kita berkehendak memohon, tetapi bersandar kepada kehendak Tuhan. Jadi yang menjadi primer itu kehendak Tuhan, kemudian kita bergantung kepada itu doa. Maka setiap doa pasti dikabulkan. Karena tadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu dengan permohonan. Kalau permohonan itu muara primernya ada pada kedirian kita, ada pada keinginan kita, harapan kita, ada pada kemauan kita. Beda. Jadi kalau doa itu sentralnya ada pada Tuhan, kalau permohonan itu sentralnya ada pada kedirian. Sangat berbeda. Nah, kalau permohonan tidak mesti dikabulkan, karena jadi permohonan itu salah. Ada loh orang yang itu memohon kepada Tuhan untuk kecelakaan orang lain. Ada kan? Orang-orang yang suka dendam itu begitu. Ya Allah, berikan dia musibah. Allah mau tidak join untuk menzalimi orang. Ya namanya permohonan. Permohonan itu benar ya salah. Karena berangkatnya dari keinginan diri. Sementara kalau doa, tidak. Tidak ya. Nah, kemudian saya perlu membedakan lagi antara berdoa, membaca doa, menghafal doa, kalau ini tambah lagi, mengamini doa. Ini beda lagi. Nah, kalau kita mau mengamini, itu jangan mengamini permohonan. Kalau mengamini doa, pasti. Ya. Nah, bagaimana untuk bisa mengamini doa? Ya kita harus ketemu orang yang memang sudah mampu berdoa, bukan hanya mampu meminta. Kalau meminta, itu juga bisa. Tapi kalau berdoa itu senjatanya orang mukmin. Kalau orang tidak mukmin, tidak mungkin bisa menggunakan senjata itu, sehingga doa disebut saripatinya ibadah, mukhul ibadah, rasul ibadah. Doa itu luar biasa. Tapi kalau maknanya kita turunkan menjadi doa sama dengan permohonan, ya udah, nilai kesakralan doa menjadi hilang. Doa menjadi
serendah permohonan yang bisa salah dan bisa benar, bisa dikabulkan dan bisa tidak dikabulkan. Banyak kok permohonan yang egois banget itu. Anak kecil jelas sakit, hidungnya meler terus, dia kena flu sudah berhari-hari, dia minta apa sama orang tuanya? Tidak dibelikan es. Wow, tuh sangat tidak logis kalau orang tuanya mengabulkan permohonan anaknya yang tidak relevan itu. Nah, kenapa? Ya namanya permohonan. Permohonan tergantung kepada seberapa mutu yang memohon. Nah, kalau itu dasarnya permohonan, hati-hati untuk mengamininya. Karena belum tentu benar permohonan. Kalau kita ketemu orang yang sudah bisa berdoa, aminilah doanya. Oh iya pasti. Itu kira-kira Mas di Bekasi. Kemudian Mas wajak sawah. Gitu loh, aku mau boleh maksudnya wajak sawah. Wajak Mas. Apa bedanya alam nyata dan alam yang tidak nyata? Itu satu istilah, Mas. Kalau tidak nyata, ada ya. Ya berarti kan nyata. Tergantung definisi apakah nyata itu. Saya rubah saja bahwa ada yang enak, tapi agak teknis sedikit ya. Ada alam itu yang syuhudi atau alam syahadah, ya, alam syahadah, dan ada alam ghaib. Itu mungkin lebih enak. Alam syahadah itu yang bisa dicerap oleh panca indera, itu alam syahadah. Alam gaib yang tidak bisa dicerap oleh panca indera. Nah, gaib nanti juga bertingkat-tingkat. Ada gaib masalah terkait dengan ruang dan waktu, ada gaib yang terkait dengan entitas makhluk tertentu, ada gaib yang bah-bahnya gaib yang tidak pernah mampu diraih oleh apapun, misalnya itu ghaibatul muhayyad Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, gak pernah sampai kita, karena kita terbatas, sementara Allah tak terbatas. Yang terbatas tidak akan pernah sampai kepada yang tak terbatas. Jadi mungkin dengan istilah maksudnya alam nyata dan alam tidak nyata itu begitu. Atau bisa begini, ya kita main definisi lagi nih. Atau gini deh, coba tanyakan kepada orang yang mengucapkan kalimat ini, ada alam nyata dan alam tidak nyata. Kalau saya lebih enak menggunakan alam yang syahadah dan alam yang gaib, alam yang bisa disuhud, alam yang bisa dicerap dengan panca indera, dan alam yang tidak bisa dicerap oleh panca indera. Yang tidak bisa dicerap oleh panca indera itu gaib. Misalnya apa? Apa ya? Seperti saya, karena saya dari Salatiga, Ka'bah ada di Mekah. Ka'bah itu gaib bagi saya. Meskipun dia nyata ada di sana. Nah, kutub utara misalnya, dia gaib bagi saya. Mas Dev misalnya, gaib bagi saya. Saya nggak bisa melihat Mas Dev, nggak bisa meraba, nggak bisa merasakan apa ya namanya, apalah manisnya senyumnya. Maaf ya Mas Dev. Ya seperti itu. Nah, apa yang dimaksud tidak nyata? Oh mungkin abstrak misalnya, bisa jadi abstrak. Nanti abstrak juga definisi lagi. Apa bedanya antara abstrak dengan maya? Ada lagi yang disebut alam halus. Apa itu? Itu butuh definisi lagi. Itu. Nah, saya kemudian tidak tahu apa yang dimaksud oleh Mas ini wajak di Tulungagung. Jadi saya harus ngerti dulu definisinya alam nyata dan tidak nyata itu apa. Baru kemudian kita bisa membedakan. Tetapi kalau yang paling mudah, bagaimana untuk membedakan? Kalau alam nyata dengan tidak nyata, jelas di sana ada apa ya namanya? Ada kalimat penafian. Jadi ada kalimat nafi. Karena ada tidak, ya. Apa bedanya ada dengan tidak ada? Adanya satu adalah eksistensi dan yang satu menafikan eksistensi itu. Karena ada kata tidak, ya. Kalau dulu saya pernah belajar di, apa namanya, apa ya sebenarnya ya? Ya,
kait-kaitannya dengan bahasa Arab lah. Misalnya ada la itu adalah nahi, adalah nafi. Kalau la nafi itu maknanya jangan. Tapi kalau la nafi maknanya tidak. Kalau tidak itu meniadakan. Kalau jangan itu sebuah anjuran, sebuah perintah. Nah, kalau yang satu alam nyata, yang satu tidak nyata, bedanya jelas, yaitu di sana ada kata penafian terhadap eksistensi yang pertama. Itu mungkin terlalu itu nyinggung filsafat kali. Kemudian untuk apa kita dicipta? Ini pertanyaan yang luar biasa. Begitu banyak rahasia-rahasia, dan semakin orang mengenal dirinya, semakin dia akan tahu jawabannya, semakin dia mengenal hakikat-hakikat, semakin dia akan banyak tahu jawaban-jawabannya. Tapi saya ingin mengemukakan satu, yaitu yang populer. Untuk apa kita diciptakan? Untuk menerima rahmat Tuhan. Ya, jangan banyak yang lain. 9. Terakhir, Mas Rasid di Manggisan. Apakah sholat lain itu wajib? Kepada yang saya tahu tidak. Sholat lain itu hukumnya sunnah, meskipun ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah yang ghairu muakkad ya. Jadi sholat lain itu wajib? Tidak. Ditanyakan lagi, sholat lain itu wajib? Tidak. Itu kaitannya dengan fikih. Silahkan belajar fikih deh. Kemudian lebih utama mana dengan yang wajib? Ya, yang namanya wajib sama yang tidak. Mana yang lebih utama dong? Yang satu wajib, yang satu tidak. Mana yang lebih utama? Oh, usah ditanya deh. Gak tahu sendiri deh. Ya, dia waktunya habis. Wes. Wih. Kamu bangun. Simo? Wih. Ya? Kamu bangun. Habis, mohon pamit. Iya. Boleh tak? Boleh sih, Wo. Aku mau nyate. Oh, nyantai. Nyate. Oh, nyate. Oke. Masih ada sate di situ. Mau nggak? Tak SMS. Oh. Wow. Itu dulu ya. Baik sih, Wo. Teman-teman semua Laidudin beserta seluruh staf dan keluarga besar FM. Kepada semua, minta maaf pasti saya punya kekurangan. Terima kasih. Pasti sampean punya partisipasi. Kepada apapun yang ada saya terima kasih, dan apapun yang ada saya mohon maaf. Semoga kita dipersaudaraan dalam kebenaran, sukses, berkah dalam penghambaan kita kepada Tuhan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian live audience berproses menuju kesejahteraan diri hari ini, hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 bersama teman sini kita Syo Agus Hidayat. Insyaallah kita akan jumpa lagi di berproses menuju kesejahteraan diri minggu mendatang. Akhir kata kita tutup rangkaian acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105.8 Light FM, the best slow hit station. Light FM.